Kenalin, nama aku Niken Ayu Puspaningrum dengan NIM 17072323020. Di sini aku juga ada teman aku nih. Halo, aku Ananda Shalika Zara dengan NIM 1707623016. Di sini aku yang akan menemani Niken membahas tentang sejarah di UNJ, Fakultas Ekonomi dan Pendidikan Bisnis. Mau tahu lebih lanjut, yuk simak pembahasan kita. Universitas Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang berada di ibu kota negara. Universitas Negeri Jakarta berasal dari IKIP Jakarta yang mendapat perluasan mandat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 1999. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta didukung oleh 8 fakultas dan pasca sarjana. Universitas Negeri Jakarta memiliki 8 fakultas dan program pasca sarjana. Fakultas tersebut diantaranya Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan Psikolog. Sebagai perguruan tinggi negeri yang berada di ibu kota negara, Universitas Negeri Jakarta terus berupaya mengembangkan semua potensi yang dimiliki serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan visi menjadi universitas bereputasi di kawasan Asia. Dalam upaya pencapaian visi tersebut pada tahun 2017 sampai 2020, berbagai capaian kinerja dan prestasi yang membanggakan telah diraih oleh Universitas Negeri Jakarta. UNJ ini dipimpin oleh Profesor Dr. Komarudin MSI dengan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Irfan Iskandar MHum, Wakil Rektor 2 yaitu Profesor Dr. Ari Sabtono SE MPD, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan yaitu Profesor Dr. Sarkadi MSI, Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan dan Kerjasama Profesor Dr. Faroruzi MPD. Ada pun juga fasilitas-fasilitas di Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama ada online learning. Sejak pandemi, UNJ membuka layanan online learning. Layanan ini dapat digunakan oleh semua mahasiswa untuk mengakses materi kuliah secara online. Yang kedua ada SIAKAD UNJ. Sistem Informasi Akademik disingkat SIAKAD adalah portal bagi mahasiswa dan dosen UNJ untuk mengakses informasi seputar kampus mulai dari pengisian KRS, pembayaran kuliah, daftar hasil studi, jadwal kelas, dan email untuk berkomunikasi dengan mahasiswa lain atau dosen. Yang ketiga ada SIAKAD UNJ. Sistem Informasi Uang Kuliah Tunggal atau SIUKAD adalah portal yang ditunjuk bagi mahasiswa baru UNJ untuk mengetahui besaran UKT yang harus dibayar per semester. Yang keempat ada GOR UNJ. Selain fasilitas e-learning, UNJ juga memiliki gedung olahraga berskala internasional seluas 5.000 meter persegi. Bangunan ini terletak di samping Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Terdapat lapangan basket, ruang serbaguna, ruang multimedia, laboratorium fisioterapi, area ball games, dan tribun dengan daya tampung 1.000 penonton. Yang kelima ada University Training Center.
Diresmikan di tahun 2019, Gedung UTC berfungsi sebagai pusat pelatihan dan praktik bagi mahasiswa, khususnya jurusan Tata Boga, Jasa Pariwisata, dan Kesejahteraan Keluarga. Sejarah Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mulai berdiri sejak tanggal 2 Mei 2005 dengan dikuatkan oleh Rektor UNJ sebagai tindak lanjut dari Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perihal pembukaan Fakultas Ekonomi tertanggal 11 April 2005. Fakultas Ekonomi adalah unsur pelaksana universitas yang mengembangkan penerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan. Saat ini, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memiliki 11 program studi, 3 buah program studi jenjang sarjana kependidikan yaitu S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 Pendidikan Bisnis, dan S1 Pendidikan Ekonomi. 3 buah program studi jenjang sarjana non-kependidikan yaitu S1 Akuntansi, S1 Bisnis Digital, dan S1 Manajemen. 3 buah program studi jenjang diploma 3 yaitu D3 Administrasi Perkantoran, D3 Akuntansi, dan D3 Manajemen Pemasaran. Dan 2 buah program studi jenjang magister yaitu S2 Magister Akuntansi dan S2 Magister Manajemen. Visi misi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Visinya menjadi fakultas yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ekonomi yang berorientasi sosial dan lingkungan dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan kepribadian. Maka, tujuan Fakultas Ekonomi terdapat 5 poin. Yang pertama itu adalah kesenggaraannya pendidikan profesional dan akuntabel untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Yang kedua adalah menghasilkan penelitian yang berkualitas di bidang ilmu ekonomi untuk dipublikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah menghasilkan produk pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah terciptanya kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, terwujudnya prinsip dalam manajemen fakultas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prodi kita nih, yaitu Prodi Pendidikan Bisnis. Disimak ya teman-teman. Visi program studi pendidikan bisnis: menjadikan program studi yang unggul dan bertaraf internasional di bidang keilmuan pendidikan bisnis yang fokus pada cakupan pendidikan, kewirausahaan, dan manajemen bisnis yang berbasis teknologi digital yang adaptif dan modern. Misi program studi pendidikan bisnis: menyelenggarakan pembelajaran pendidikan bisnis dalam merespon era industri, melaksanakan penelitian yang berfokus pada pengembangan bisnis entrepreneur sesuai tuntutan era industri, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penelitian yang berkontribusi bagi kemajuan masyarakat.
membiarkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan terutama alumni, pengguna sarjana, dan perguruan tinggi, melaksanakan tata kelola nasional yang mendukung terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas baik. Adapun tujuan program studi pendidikan bisnis. Yang pertama, menghasilkan sarjana pendidikan bisnis yang kompeten, yaitu sarjana yang memiliki kemampuan akademik, beretika, bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan dan dunia kerja. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu di bidang pendidikan bisnis dan bidang keilmuan terkait yang bermanfaat dalam pendidikan dan dunia kerja. Ketiga, terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat tentang kajian pendidikan bisnis dan keilmuan terkait sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat. Yang keempat, terbangunnya jaringan kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan dan lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang pendidikan dan ilmu pendidikan bisnis. Terakhir, itu ada terlaksananya tata kelola yang mendukung terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu di tingkat nasional. Program studi pendidikan bisnis kini terakreditasi dengan nilai A. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis digital. Disimak ya teman-teman. Nah, kebetulan banget nih aku lagi belajar mata kuliah bisnis digital. Apa sih pengertian dari bisnis digital? Sesuai namanya ya teman-teman, bisnis digital atau digital bisnis adalah penggunaan teknologi digital dengan upaya mengembangkan sebuah usaha mulai dari model bisnisnya hingga pengalaman pelanggan. Dapat dipahami, digital bisnis adalah bisnis yang telah menggunakan teknologi untuk menciptakan produk atau jasa dan memasarkannya secara online melalui media digital, terutama di internet. Namun sebagai catatan, bisnis digital tidak hanya terbatas pada penjualan produk, tetapi juga dalam hal jasa. Pada intinya, selama bisnis tersebut menggunakan alat-alat teknologi, maka dapat dikategorikan sebagai digital bisnis. Adapun contohnya seperti beberapa marketplace yang kita kenal yang sering disebut si Jo atau si Oren. Nah, itu kan udah pasti Tokopedia ataupun Shopee ya. Dengan kata lain, marketplace adalah wadah yang mempertemukan antara penjual dan pembeli serta mempermudah transaksi antara keduanya. Contoh kedua ini ada e-commerce. Jenis ini sering dianggap sebagai dengan marketplace, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan. Bisnis digital e-commerce dilakukan langsung oleh perusahaan atau produsen dengan menyediakan produk sekaligus memasarkan produk buatan mereka. Contohnya adalah website milik retail pakaian yang memungkinkan pelanggan memesan langsung dari website tersebut. Sekian dari kami berdua, kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih.